Selamat datang di Starbucks. Kami dari kelompok 4 bakalan presentasiin analisis BMC dan VPC dari Starbucks. Kelompok kami terdiri dari 4 orang. Ada saya, Vania, Vanessa, Agnesa, sama Zoya. Selanjutnya, kita cari tahu yuk apa itu Starbucks. Starbucks itu adalah perusahaan kedai kopi yang berdiri pada tahun 1971 dan mempunyai 326 gerai di Indonesia. Sekarang kita bakal lihat analisis BMC-nya yuk. Yang pertama bakalan dibahas sama Agnesa yaitu value proposition. Apa sih value proposition dari Starbucks itu sendiri? Nah, untuk value proposition atau keunggulan produk dari Starbucks yang berbeda dibandingkan dengan yang lain itu yang pertama ada memperkerjakan karyawan yang memiliki rasa komitmen dan keterampilan yang tinggi serta hangat sehingga menciptakan atmosfer yang nyaman. Yang kedua ada berbagai variasi produk yang berkualitas terbaik, menciptakan kopi yang nikmat. Yang ketiga ada peduli terhadap kenyamanan pelanggan. Untuk kategori yang pertama itu ada status memberikan nilai sosial kepada pelanggan sebab citra yang dibangun oleh Starbucks itu sebagai suatu produk yang high class. Yang kedua ada getting the job done, copywriting melalui caption di media sosial Starbucks yang menarik akan menggugah hasrat pelanggan untuk membeli produk. Selanjutnya ingin tahu untuk customer segment di Starbucks itu seperti apa sih? Nah, karena Starbucks itu didirikan di tengah kota, Starbucks itu mentargetkan masyarakat perkotaan penikmat beverage kelas menengah atas, seperti penikmat kopi, anak muda, pekerja kantor. Starbucks juga menetapkan orang dewasa muda seperti usia 18-45 tahun yang tinggal di perkotaan dan memiliki pendapatan tetap, lalu gaya hidupnya juga orang sibuk dan juga budaya coffee to go. Penargetan ini akan berkonsentrasi pada konsumen dengan menawarkan suasana santai dan nyaman sehingga mereka tidak hanya tertarik meraih secangkir kopi tetapi juga ingin menikmati pengalaman Starbucks. Kategori segmen Starbucks itu berada pada segmented karena Starbucks itu memiliki segmen pasar yang memiliki kebutuhan berbeda tetapi dalam satu kategori. Sekarang aku pengen tahu dong apa itu channel dari Starbucks ini. Nah, Starbucks itu melakukan proses pengantaran value di physical store yang tersebar di seluruh Indonesia, website, media sosial, maupun program kolaborasi dengan Gojek atau Grab. Nah, selanjutnya apa sih customer relationship dari Starbucks? Customer relationship atau bagaimana cara Starbucks itu menjalin hubungan yang loyal kepada pelanggan itu dibagi ke dalam dua kategori. Yang pertama ada long term community, yang kedua ada personal assistant. Dalam long term and community itu yang pertama membership card atau yang biasa kita kenal itu Starbucks card. Yang kedua membangun relasi dengan pelanggan melalui official line. Yang ketiga, menyediakan blog komunitas pelanggan Starbucks untuk saling berbagi pengalaman dan ide. Yang keempat, ada aktif media sosial seperti Instagram dan Twitter. Dalam personal assistant itu memberikan pelayanan yang efisien, hangat, serta menyapa pelanggan dengan nama, sehingga pelanggan merasa mendapat perhatian yang lebih. Selanjutnya ingin tahu kalau revenue stream di Starbucks itu seperti apa? Revenue stream dari Starbucks itu pendapatannya diperoleh dari penjualan minuman dan makanan dari Starbucks itu sendiri. Terus selain itu Starbucks juga menjual kopi instan, tumbler maupun membership card. Biasanya pelanggan itu membayar dengan cara tunai, kredit maupun membership card yang berlaku seperti flash. Kategori dari revenue streamnya itu ada 3, yaitu asset sale, di mana Starbucks mendapatkan penghasilan dari produk yang dijual. Yang kedua ada subscription fee, di mana dari membership card. Yang ketiga ada listening, biaya broker atau advertising didapatkan dari franchise, iklan, dan medsos yang digunakan untuk menarik perhatian pembeli. Terus dari pricingnya juga terdapat 2, yaitu ada fixed pricing, franchise sebesar 500 juta, modal awal aset liquid 9 miliar, produk feature depend harus menyediakan kopi dan store, customer segment depend itu lokasi-lokasi untuk kalangan menengah ke atas seperti mall, airport, dan rest area. Terus yang kedua ada dynamic pricing, biaya promosi yang dilakukan tergantung seberapa besar
target Starbucks itu sendiri. Terus wilayah dalam manajemennya itu ditawarkan dengan harga 30.000 sampai 60.000 untuk 1 cup. Tapi Starbucks itu sendiri juga memberikan fasilitas dan pelayanan yang terbaik. Real time marketnya itu ada seasonal produk, di mana beberapa produk hanya keluar pada event-event tertentu untuk menarik daya tarik pembeli. Selanjutnya, apa sih yang jadi key activities buat Starbucks itu sendiri? Nah, Starbucks itu merancang dan mengembangkan produk-produk inovatif dan memberikannya kepada pelanggan. Kategorinya termasuk production karena Starbucks menciptakan dan memberikan produk yang berkualitas bagi para pelanggannya. Selanjutnya, apa sih key sources dari Starbucks itu? Kita cari tahu ya teman-teman. Key sources dari Starbucks itu adanya SDM yang mampu meracik minuman dan menyapa pembeli dengan ramah. Yang kedua ada modal dan finansial, di mana alat-alat kopi, mesin kopi seperti fasilitas tuh harus membutuhkan modal yang cukup besar. Yang ketiga ada tempat atau store, di mana berkumpulnya para pembeli untuk menghabiskan waktu lama di store tersebut. Distribution channel-nya itu adanya 326 gerai di Indonesia yang berada di tempat umum. Customer relationship-nya memberikan promo-promo menarik atau hadiah untuk pelanggan setia. Berikut ini promo-promo yang berada di OA. Selanjutnya ada revenue stream, di mana keuntungan dari key resource ini diharapkan menjadikan pelanggan yang loyal dan puas. Terus kategori dari key resource ini ada physical asset, di mana alat-alat dan store yang fasilitas yang digunakan untuk para pelanggan itu harus mempunyai standarnya yang tinggi. Intelektual, di mana brand, logo Starbucks, dan resep signature Starbucks harus dijaga keorisinalannya. Yang ketiga ada human, di mana pekerja mampu meracik minuman dan melayani dengan ramah. Yang keempat, finansial, di mana saham untuk menjalankan perusahaan Starbucks itu sendiri. Apa sih key partner dari Starbucks itu sehingga mampu kerjasama dengan berbagai perusahaan? Nah, key partner Starbucks itu ada banyak ya. Lalu kategori key partner Starbucks itu merupakan strategic alliance between non-competitors. Contohnya itu, pada tahun 1996, Starbucks bermitra dengan perusahaan Pepsi untuk membuat botol, mendistribusikan dan menjual minuman berbasis kopi milik Starbucks yang populer seperti Frappuccino. Tujuan dari kerjasama tersebut untuk mengakuisisi perusahaan lain dan meningkatkan kemampuan kinerja perusahaan Starbucks. Yang pertama ada partner Coffee Beans Growers, itu yang berkomitmen untuk menciptakan masa depan yang lebih baik bagi para petani dan mata pencaharian petani dengan program terintegrasi yang membantu memastikan pasokan jangka panjang untuk kopi berkualitas tinggi dan investasi sosial yang mendukung masyarakat perkebunan kopi dan investasi dalam penelitian dan pengembangan. Lalu yang kedua ada Tea Leaf Growers, yang dengan cara ini Starbucks itu mendapatkan sumber kopi secara etis dan bertanggung jawab. Starbucks berkomitmen untuk mendapatkan sumber teh dengan strategi etika jangka panjang yang meliputi bantuan atau dukungan terhadap petani dan komunitas mereka di seluruh dunia. Pasokan Starbucks telah bekerja dengan Ethical Tea Partnership sejak tahun 2005 untuk berkolaborasi dengan orang lain dalam industri teh dan memastikan bahwa teh yang diproduksi dengan cara baru dan bertanggung jawab secara sosial. Lalu yang ketiga ada franchise partner yang menjalin hubungan baik dengan perusahaan KFC, Pizza Hut, Burger King, dan East End of Mexico. Lalu community yang dijalin oleh Starbucks yaitu community service, community stores, youth leadership, farming communities, diversity and inclusion, Starbucks Foundation, Create Job for USA, dan Hometown. Shareholders yaitu Starbucks selalu melakukan inovasi baik dari aspek pelayanan, diversifikasi produk, maupun distribusi operasinya. Hal ini dilakukan tidak hanya untuk meningkatkan skala ekonomi dari Starbucks, tetapi juga kepercayaan dari para pemegang sahamnya. Lalu ada bisnis partner yang menjalin hubungan baik dengan beberapa perusahaan global, antaranya World Cocoa Foundation, United States Green Building Council, US Business Leadership Network, UK Youth, Broad Capital, Product Red TM, Incovin Investment Management, Conservation International, Business for Innovative Climate and Energy Policy, Business for Social Responsibility, dan A Businessian Development Corporation. Lalu yang terakhir ada Institutional Food Service Companies. Starbucks juga menjalin hubungan baik dengan beberapa perusahaan ataupun komunitas terkait dengan usahanya dalam menyediakan makanan dan minuman. Organisasi-organisasinya yaitu Women Food Service Forum, Washington State Recycling Association, Sustainable Packaging Coalition, Sustainable Food Lab, National Recycling Coalition, Multicultural Food Service dan Hospitality Alliance, dan juga Food Service Packaging
Institute or Paper Recovery Alliance. Lalu, aku juga pengen tahu dong apa itu cost structure dari Starbucks. Cost structure dari Starbucks itu biaya terpenting dan termahalnya itu ada dari physical asset, di mana Starbucks itu sendiri harus menyediakan mesin kopi, fasilitas, desain store, dan perlengkapan. Aktivitas yang termahalnya itu ada di human, di mana mencari orang yang mampu benar-benar membuat kopi yang enak dan punya cita rasa yang disukai pembeli. Kategori dari cost structure itu ada 4. Yang pertama cost driven, di mana harga baku seperti kopi, teh, gula, krim, susu bakal mempengaruhi harga jual dari Starbucks itu sendiri. Yang kedua ada value driven, di mana Starbucks itu sendiri juga menjual nilai gaya hidup dari pelanggannya, karena termasuk dalam target menengah ke atas. Yang ketiga ada fixed cost, di mana sewa store, gaji pegawai, dan iklan yang berlaku untuk beberapa periode dengan biaya yang tetap. Variable cost yaitu perlengkapan produk seperti cup, paper bag, dan sedotan, itu biayanya dipengaruhi oleh jumlah pembeli Starbucks. Selanjutnya, selain dari bahasan BMC itu, kita akan membahas VPC-nya. VPC itu sendiri adalah analisis keinginan pembeli yang ditawarkan oleh perusahaan. Terdapat 8 poin. Yang pertama, produk apa sih dan jasa apa yang ditawarkan oleh Starbucks itu sendiri. Ada minuman dan makanan yang Starbucks tawarkan seperti snack gitu. Selanjutnya jasanya itu adalah layanan dan memberikan fasilitas untuk memberikan kenyamanan bagi para pelanggannya. Selanjutnya ada Gain Creators. Starbucks mengutamakan kualitas produk, strategi pemasaran, brand premium yang mengandalkan kualitas dari cita rasa yang unik, kualitas kopinya yang terbaik, fasilitas tempat yang nyaman, serta store kopi mewah dengan standar kualitas tertentu. Nah, ini Penny Reverse yang ditawarkan oleh Starbucks, yaitu program penghargaan pada pelanggan, yaitu seperti poin-poin untuk mendapatkan makanan dan minuman gratis, mengizinkan pengguna cangkir yang dapat digunakan kembali untuk mengurangi harga makanan dan minuman, lalu tidak menawarkan banyak pilihan makanan, namun Starbucks juga menawarkan produk berkualitas tinggi. Dalam gains atau manfaat yang diharapkan, dibutuhkan, dan diinginkan pelanggan terhadap Starbucks itu, yang pertama ada suasana yang nyaman dan tenang, yang kedua ada dapat menyediakan wifi gratis untuk bekerja dan belajar, yang ketiga ada dapat menyediakan berbagai menu yang bervariasi mulai dari minuman kopi dan non-kopi yang berkualitas, serta aneka fresh food seperti pastry dan sandwich. Yang keempat, ada memutarkan musik yang membuat suasana lebih enjoy. Yang kelima, ada menyediakan pelayanan yang efisien, ramah, dan hangat. Dan yang keenam, ada memfasilitasi takeaway. Untuk pain atau kegelisahan pelanggan atau apa aja sih yang mengganggu pelanggan terhadap Starbucks itu, yang pertama ada kurangnya inovasi dari produk, yang kedua ada harga yang lumayan mahal untuk beberapa kalangan dari 30.000 sampai 60.000, yang ketiga ada kurangnya lokasi atau gerai Starbucks di beberapa tempat, yang keempat ada suasana tempat yang kurang menyenangkan untuk bersantai atau untuk membaca sesuatu. Selanjutnya, customer job dari Starbucks itu mulai dari pelajar, mahasiswa, dan pekerja. Target untuk Starbucks itu adalah orang yang bekerja sibuk, sehingga adanya pelayanan untuk membuat minuman instan bagi mereka. Untuk orang yang ingin bekerja ataupun berkumpul di tempat nyaman, Starbucks menjadi jawabannya, karena tempat ini cozy dan mempunyai banyak fasilitas yang memadai. Lalu selanjutnya value proposition dari Starbucks. Minuman, snack atau bakery, tumbler, membership, store yang nyaman, pelayanan yang memuaskan, dan fasilitas memadai. Karyawan yang memiliki rasa komitmen dan keterampilan yang tinggi serta hangat guna meningkatkan kepuasan pelanggan dengan atmosfer yang nyaman. Berbagai variasi produk berkualitas terbaik sehingga memberikan kenikmatan bagi pelanggan dengan kopi yang nikmat, serta peduli terhadap kenyamanan pelanggan. Yang terakhir ada customer segment yang dimiliki Starbucks seperti orang dewasa dan muda usia 18-45 tahun, tinggal di perkotaan, memiliki pendapatan tetap, konsumen yang ingin suasana santai dan nyaman, bersedia untuk menghabiskan sedikit lebih mahal dari harga rata-rata untuk kopi spesial, dan juga memiliki gaya hidup yang orang dewasa yang muda perkotaan dan cukup sibuk.
Sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.